Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah, kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha. Kisah Nabi Ismail yang dengan sepenuh hati dan jiwa yang ikhlas mematuhi perintah Allah melalui ayahnya Nabi Ibrahim untuk disembelih adalah bentuk ketaatan anak kepada orang tua yang tiada tara. Menelungkupkan tubuh dengan penuh kepasrahan, menyerahkan batang leher untuk disembelih dan digorok tanpa ragu merupakan ketaatan seorang anak yang tanpa pembanding. Anak yang rela menyerahkan nyawa karena mematuhi perintah Allah melalui orang tuanya. Kisah kesalihan Nabi Ismail menjadi renungan dalam khutbah Idul Adha 1444 Hijriah kali ini. Nabi Ismail adalah teladan terbaik bagi orang yang ingin menjadi anak saleh. Khutbah kali ini dimaksudkan dan dikhususkan untuk kita selaku anak dan juga anak kita yang menjadi anak tentunya. Apakah kita telah menjadi anak saleh dari orang tua, ayah dan ibu kita? Atau di setiap disebut anak saleh, pikiran kita selalu tertuju kepada anak-anak kita, bukan tertuju untuk kita yang juga adalah anak dari orang tua kita? Para jamaah yang kini menjadi anak dari ayah dan ibu kita, yang saat ini keduanya atau salah satunya masih hidup atau telah meninggal dunia. Setiap kita pastilah anak dari ayah dan ibu kita, tetapi tidak setiap kita adalah ayah dan ibu dari seorang anak. Menjadi orang tua lebih mudah daripada menjadi anak. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Petua di atas sering kita dengar betapa pendeknya waktu dan kesempatan kita untuk berbakti kepada ayah dan ibu orang tua kita. Kita juga sering mendengar orang mengatakan ayah dan ibu merawat kita dengan harapan hidup, kita merawat mereka dengan harapan mati. Kalimat di atas bisa jadi satir atau sindiran, menyakitkan, tidak nyaman untuk diucapkan dan didengar, tapi itu memang ada. Pada kenyataannya,
Memang waktu berbakti kita begitu singkat terhadap orang tua. Bisa jadi di antara kita telah banyak yang ditinggal oleh salah satu dari orang tua kita atau keduanya, sehingga keinginan kita untuk membahagiakan mereka seperti berhaji bersama kedua orang tua, melayani mereka secara materi tidak kesampaian. Andai pun kita punya kesempatan untuk berbakti kepada mereka, pasti tidak akan tertandingi dengan kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ilmu yang kita miliki saat ini, harta yang kita miliki saat ini, jabatan, kedudukan, pangkat dan semuanya adalah andil dari tangan ayah dan ibu kita. Para jamaah, kita adalah anak dari ayah dan ibu kita. Bisa jadi keduanya atau salah satunya telah meninggal. Kebaikan atau amal ibadah apakah yang pahalanya masih mengalir untuk ayah dan ibu kita yang telah meninggal? Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabb anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak." Allah pasti mengangkat derajat orang yang saleh setinggi-tingginya di surga. Lalu si hamba tadi bertanya dengan penuh keheranan, "Ya Allah, dari mana aku dapatkan kemuliaan ini?" "Disebabkan permintaan ampunan anakmu untukmu," jawab Allah. Berapa banyak dalam sehari kita memintakan ampunan untuk ayah dan ibu kita? Apakah dari semenjak bangun tidur sampai pagi ini kita telah memintakan ampunan untuk ayah dan ibu kita? Jika belum, betapa culasnya kita, betapa tidak tahu baktinya kita, betapa tidak punya hatinya kita, hingga kita belum memintakan ampunan untuk ayah dan ibu kita. Di alam barzah sana, setiap saat, sepanjang waktu, dari pagi hingga siang, dari siang hingga sore, dari sore sampai malam, dari malam sampai pagi lagi, ayah dan ibu menunggu permintaan ampun dari anaknya. Mereka selalu menantikan doa dan permintaan ampun dari anak-anak mereka. Sayangnya anak-anak mereka masih hidup di dunia seperti melupakan orang tua. Kacang lupa kulitnya, air susu dibalas tuba, kasih dibalas durhaka. Saat orang tua meninggal, si anak hanya tahu bagaimana cara membagi warisan. Selesai warisan terbagi, selesai pula ingatan mereka tentang orang tuanya. Mungkin itu bukan kita, atau itu memang kita. Semoga itu bukan kita. Atau kita hanya mendoakan ayah dan ibu setahun sekali saat hari raya. Sayangnya yang mendoakan juga orang lain yang dibayar dengan lembaran rupiah. Mungkin itu bukan kita, atau itu memang kita. Semoga itu bukan kita. Para jamaah, jadikanlah permintaan ampun, istighfar, dan doa kebaikan untuk orang tua kita selalu menyertai dalam setiap doa kita. Sebelum dan sesudah salat 5 waktu, di akhir salat 5 waktu, saat pagi, ketika sore, sewaktu malam, dan kapanpun. Para jamaah, doa-doa ini dan semisalnya harus menjadi bagian dalam doa kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihani keduanya sebagaimana keduanya merawatku semenjak kecil. Atau doa Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Rabb, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Atau doa Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Ya Rabb, ampunilah aku dan kasihani keduanya seperti mereka mengasuhku saat kecil. Para jamaah, kita adalah buah yang ditanam oleh ayah dan ibu kita. Kebaikan yang kita lakukan akan jadi kebaikan mereka juga. Keburukan yang kita kerjakan, mereka tidak akan lepas dari pertanggungjawaban di sisi Allah kelak. Semua orang akan mempertanggungjawabkan setiap perilakunya di sisi Allah. Para jamaah, berbahagialah. Berbahagialah ayah dan ibu kita yang memiliki anak-anak yang rajin dan patuh menjalankan syariat, menunaikan salat, zakat, bersedekah, berkurban, memakai jilbab, menutup aurat dan kebaikan lainnya. Sebaliknya untuk kita yang seandainya belum salat 5 waktu, salat sering ditinggalkan, masih terbenam dalam kemaksiatan, sering abai atas perintah Allah, masih mengumbar tubuh, tidak menutup aurat, itu jadi beban yang memberatkan untuk ayah dan ibu kita. Para jamaah, betapa durhakanya kita. Seandainya kita berpikir atau ada yang punya pikiran, saya tidak salat, saya tidak baca Al-Quran, saya tidak bisa baca Al-Quran, saya mengumbar aurat karena kedua orang tua saya tidak mengajarkan tidak mengajarkan agama kepada saya. Allah tidak pernah mencabut kewajiban berbakti kepada orang tua sekalipun kedua orang tua kita kafir. Wa in jahadaka alla an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, jangan patuhi keduanya, tetapi bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Bukankah ayah dan ibu kita adalah seorang muslim? Andai orang tua, ayah dan ibu punya salah kepada kita, atau kita merasa diperlakukan tidak sama seperti saudara-saudara kita yang lain, kewajiban berbakti tidak pernah hilang, purnah dan sirna. Sekali lagi, apapun alasannya, apapun alibinya, kewajiban berbakti kepada orang tua tidak pernah hilang, purnah dan sirna. Para jamaah, balasan atas bakti atau durhaka kepada orang tua Allah segerakan di dunia. Baru abaakum tabarrakum abnaukum. Berbuat baktilah kepada orang tua, pasti anak-anak kalian akan berbuat bakti kepada kalian. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Para jamaah, jika kita terus berusaha memperbaiki diri, menjalankan perintah Allah, kelak juga anak-anak kita akan melakukan hal yang sama. Begitu pula sebaliknya. Para jamaah, saat kita membaca surat Al-Kahfi, kita akan menemukan kisah Nabi Musa dan hamba saleh yang bertemu dengan seorang anak. Lalu si hamba saleh tersebut membunuh anak tersebut. Kenapa? Sebab kedua orang tua anak tersebut adalah orang saleh, dan Allah akan mengganti dengan anak yang lebih baik. Artinya apa? Orang saleh akan dijaga oleh Allah dari memiliki anak yang tidak saleh. Balasan anak saleh adalah keturunan anak saleh juga. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa rahma. Adapun anak itu yang aku bunuh, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur, maka kami menghendaki bahwa Rabb mereka menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Para jamaah, kita mengharapkan anak saleh mulailah dari diri kita.
Buktikan bahwa kita adalah anak saleh dari ayah dan ibu kita, orang tua kita. Siapa menabur benih akan menuai hasil. Siapa menabur angin akan menuai badai. Para jamaah, selain doa dan istighfar yang pahalanya sampai ke orang tua, amal ibadah apalagi yang pahalanya dapat mengalir untuk ayah dan ibu. Para jamaah, setiap orang tua punya impian untuk membuatkan rumah bagi setiap anaknya. Apakah sebagai anak kita tidak punya impian untuk membuatkan rumah untuk ayah dan ibu kita di surga? Banyak di antara kita yang Allah anugerahkan rezeki melimpah, alhamdulillah. Tapi apakah banyak di antara kita yang telah membangunkan rumah di surga untuk ayah dan ibu kita? Bersedekah, wakaf untuk ayah dan ibu, pahalanya mengalir juga untuk kita. Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, ditinggal mati ibunya saat dia tidak berada di sisinya. Saat bertanya kepada Nabi, apakah ada manfaatnya jika saya bersedekah untuk ibuku? Ya, jawab Nabi, saya menjadikanmu sebagai saksi bahwa kebunku yang sedang berbuah ini sebagai sedekah untuk ibuku, kata Sa'ad. Para jamaah, tidakkah di antara kita banyak yang Allah karuniakan kekayaan yang kita dapat membuatkan rumah untuk anak-anak kita? Mengapa kita tidak membuatkan rumah di surga untuk ayah dan ibu kita? Andai kita belum dapat berbakti kepada ayah dan ibu semasa mereka masih hidup di dunia, maka mewakafkan harta kita atas nama mereka adalah bisa kita lakukan setelah mereka meninggal. Wakaf yang diperuntukkan atas nama mereka akan menjadi kebaikan kita juga. Para jamaah, kita atau siapapun yang meninggal akan terputus amal kebaikannya kecuali 3 hal, kata Nabi. Wakaf atau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, doa yang anak saleh. Bagaimana kalau seandainya 3 hal tersebut kita berusaha untuk mewujudkan di dalam diri orang tua kita? Kita berwakaf atas nama orang tua kita. Kita mematuhi Allah karena orang tua kita dulu pernah memerintahkan kita untuk salat, untuk mengaji, maka itu menjadi ilmu manfaat bagi orang tua kita. Dan yang ketiga, kitalah yang menjadi anak saleh yang mendoakan untuk mereka. Ya Allah, di hari yang suci ini, para hambamu yang lemah datang menengadahkan kedua tangan, meminta ampunan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kasihani kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihi kami saat kecil. Ya Allah, lapangkan kubur orang tua kami, jadikan kubur mereka taman surga. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya Allah, lindungi ayah kami, ibu kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Ya Allah, jadikan kami anak-anak saleh. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.